Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Brebes, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali bersama saya Mbak Waras dan rekan saya Mas Beng. Ya, di acara Ngobat Sehat, ngobrol bareng sahabat seputar kesehatan. Nah, Mas Ben, live ini bisa disaksikan di mana aja sih? Oh iya, acara ini adalah acara episode yang kedua ya. Acara yang kedua yaitu dalam acara ngobrol bareng seputar kesehatan dengan episode kedua Basmi TB di tengah pandemi dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 24 Maret 2021. Tentunya acara ini dapat disaksikan live ya, sedulur-dulur KB ya. Bisa dilihat di Instagram RSUD Brebes yaitu @rsudbrebes_ RSUD Brebes dan di Facebook RSUD Brebes yaitu @rsud Brebes New. Dan bagi yang ketinggalan menonton, silakan bisa dilihat di YouTube channel RSUD Brebes yaitu jangan lupa ya, subscribe. Acak lalen ya. Subscribe sedulur. Iya, oke. Mas Ben, seperti biasa nih, acara Ngobat Sehat selalu bagi-bagi hadiah loh. Hadiahnya apa aja sih Mas Ben? Untuk komen yang terbaik, dari 3 komen yang terbaik nanti masing-masing akan mendapatkan 1 box masker, tentunya masker yang standar ya, artinya masker medis standar WHO yang 3 lapis itu ya. Ya, masing-masing lumayan banget 1 ya Mas Ben ya. Caranya gimana sih buat ngedapetin itu Mas Ben? Ya punya komen lah, komen yang sebaik-baiknya. Komen terbaik ya, yang jelas komen sebaik-baiknya nanti akan dipilih dari pihak RSUD Brebes, nanti akan mendapatkan hadiah tersebut. Begitu Mbak Waras. Lumayan ya Mas Ben ya. Iya, oke. Nah, di sini juga kedatangan tamu spesial, dokter spesialis yang sangat keren. Langsung aja ya Mas Ben sama Dokter Umarudin SPP. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Dok. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Dok? Pak Dokter. Sehat ya? Alhamdulillah. Sama-sama Dok, sehat. Halo sahabat, selamat berjumpa. Iya. Ya. Nah, Mas Ben mau tanya apa sih sama Pak Dokter? Oh iya. Umarudin ini mumpung ada Pak Dokternya nih, apa yang mau ditanyain? Ya, terima kasih Mbak Waras. Gini Dok. Sebenarnya apa sih Dok tentang masalah situasi TB di Kabupaten Brebes ini? Jadi biar sahabat ngobat sehat Brebes itu biar tahu sebenarnya sampai di mana sih kondisi dengan pasien TB yang ada di Kabupaten Brebes ini secara gambaran keseluruhan. Silakan Dok. Ya. Kalau kita bicara situasi TB di Kabupaten Brebes, berarti kita harus mendata dari Dinas Kesehatan. Ya, kalau kita di sini di RSUD Brebes ya berarti kita adanya data dari RSUD Brebes. Oh iya. Jadi pada tahun sebelum pandemi ini, itu tahun 2019 ya. Itu kita itu kedatangan pasien-pasien TB itu sekitar maksud saya pasien yang suspek TB ya. Dia itu sudah ada keluhan, batuk lebih dari 2 minggu, kemudian sesak napas, kemudian ada penurunan berat badan, itu sekitar 1496. Itu tahun 2019 ya. Sebelum pandemi Dok ya tentunya ya. Iya. Kemudian setelah dia datang ke sini kita akan melakukan screening, lakukan pemeriksaan namanya Gen Expert, di sini adanya di RSUD Brebes. Oh iya. Itu terjaring itu dan terobati di rumah sakit Brebes itu ada sekitar 405. Itu tahun 2019. Iya. Nah, pada saat tahun 2020 ini juga saat sebelum pandemi pada saat pandemi ya berarti ini mengalami penurunan sekali. Oh iya. Jadi kedatangan pasien-pasien yang suspek TB itu ada sekitar 824, kemudian yang terobati di rumah sakit cuma hanya 133. Gitu. Jadi penurunannya memang bukan karena masalah Dok, karena memang pandemi ini dan di samping pandemi mungkin orang takut berkunjung ke RSUD Brebes, di samping itu juga memang ada istilah rujukan berjenjang kan di kita Dok, gitu ya Dok ya? Oh iya, seperti itu. Di BPJS itu ada program rujukan berjenjang. Jadi
dari PPK 1 dari puskesmas itu vaskes pelayanannya pertama ya dok ya? Itu tidak bisa langsung ke rumah sakit umum karena rumah sakit umum adalah tipe B. Jadi sebelum dia datang ke rumah sakit umum dia harus datang ke rumah sakit tipe C dulu, tipe D gitu. Jadi kendalanya rumah sakit juga menurun gitu. Oh begitu, ya dok ya. Nah seperti kita ketahui ini dok, bahwa penyakit TB ini dapat disembuhkan dan jarang berakibat fatal jika penderita menuruti saran dari dokter. Kita tahu juga bahwa prinsip utama dari pengobatan TB adalah patuh untuk minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Namun sayangnya di masa pandemi COVID-19 saat ini nih dok, ada banyak dari pasien TB yang telah berhenti berkonsumsi obat setelah melihat angka kunjungan pasien yang turun drastis. Mengapa hal ini bisa terjadi dan seperti apa dampaknya dok? Silakan. Jadi sebenarnya yang saya bilang tadi ya, karena ini adalah rumah sakit tipe B dan rujukan, terutama pasien-pasien BPJS ini, rujukannya kan berjenjang tuh. Mereka itu datang ke rumah sakit yang tipe C. Kebetulan saya juga di sana, di rumah sakit itu. Kalau mereka datang di rumah sakit itu, saya tetap rujuk ke rumah sakit sini karena biar pengobatannya tidak putus. Gitu. Alhamdulillah untuk kejadian drop out, artinya dia itu putus obat, yang berobat di RSUD, insya Allah 0 kemarin itu saya lihat datanya itu 0. Alhamdulillah terobati semua gitu loh. Jadi tidak masalah dengan pengobatan, dia mintanya di mana, pasien-pasien itu kita obati. Kalau dia memang dekatnya ke PPK 1 puskesmas, kemudian jauh dari rumah sakit, ya saya rujuk ke PPK 1 pengobatan di sana. Gitu ya dok ya. Jadi prinsipnya intinya pokoknya jangan sampai pasien TB itu tidak diobati gitu. Siapapun yang mengobati bisa vaskes 1, bisa rujukan berjenjang yang dari rujukan dari vaskes 1 ke rumah sakit tipe C atau tipe D gitu ya dok ya. Intinya pasien ini jangan sampai tidak diobati. Seperti itu. Oke, ini dok, apa saja sih sebenarnya dok kalau saya harus tanya ahlinya nih, dulur-dulur KB ya. Soalnya yang tahu tuh memang ahli paru ya. Ini saya sampaikan kepada Pak Dokter bahwa gimana sih pengobatan yang diberikan kepada pasien TB dan berapa jangka waktunya serta bagaimana cara obat biar nanti masyarakat tahu nih, biar dari sumbernya aslinya ini dari ahlinya. Silakan dok. Silakan Pak Dokter. Jadi gini ya, kita sebelum mengobati kita harus tahu dulu. Jadi pasien suspek semuanya ada. Nih pasien datang dengan keluhan itu suspek, dia itu batuk lebih dari 2 minggu, kemudian sesak, ada penurunan berat badan, demam, semar-semar kalau malam hari, ya. Nah, itu udah suspek. Kemudian kita lakukan screening, yaitu pemeriksaan laboratorium, yaitu yang jelas kita di sini menggunakan gen expert ya. Canggih gitu ya dok ya, dengan alat yang canggih, lebih canggih ya. Kemudian di radiologi, ya. Setelah di screening seperti itu, ternyata dari radiologi ada infiltrat dan hasil gen expert positif. Nah, kita obati gitu lah, ya. Jadi diobati biasanya di rumah sakit umum atau program pemerintah itu menggunakan FDC. Itu dari 4 macam obat, ya. INH, rifampicin, ethambutol sama pirasinamid. Nah, tetapi karena program pemerintah, keempat obat ini dijadikan satu, menjadi namanya FDC obatnya itu. Jadi FDC ada 2 macam itu. 2 bulan pertama itu 4 macam obat dan 4 bulan terakhir itu 2 macam obat ya. Jadi semuanya ada 6 bulan pengobatan. 6 bulan pengobatan. Ya, yang saya sarankan sih minum obat ini ya harusnya teratur gitu loh. Jadi kalau seandainya dia minumnya pagi ya pagi, terus kalau siang ya siang, kalau malam ya malam terus gitu loh. Pokoknya jangan lupa lah dok ya, jangan sampai lupa. Jangan lupa minum obat ini makannya itu jangan mutih ya. Kalau orang bilang itu orang Jawa itu mutih. Bebas harusnya dok, makannya bergizi tentunya ya. Harus bergizi. Nggak boleh makan itu, nggak boleh. Akhirnya apa? Malah justru efek samping obat itu akan bertambah gitu. Nggak ada pantangan makan gitu ya. Jadi makanya sebaik mungkin tidak ada pantangan, insya Allah sembuh gitu ya. Karena memang kita butuh gizi ya dok. Kalau obat terus kita tidak punya mengandung zat-zat gizi yang kita cerna di dalam makanan, otomatis daya tahan tubuh kita nanti akan turun. Itu kan berbahaya. Kalau fisiknya sendiri kita harus kuat, dibantu dengan obat gitu ya dok. Jadi sama-sama berjalan gitu. Saya mau tanya lagi nih dok.
Apakah kalau pengobatan putus di tengah jalan, maka pengobatan harus mengulang dari awal? Kalau iya gimana tuh dok? Ya, jadi gini, putus obat atau drop ya, itu kita lihat seberapa lama sih sebenarnya dia itu putus obat ya. Kalau dia memang masih dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu, kita bisa tolerir gitu ya. Tapi kalau sebenarnya lebih dari 1 bulan, ya kita tetap pengobatan atau screening awal lagi ya. Setelah dia minum obat berapa lama gitu loh. Terus kita di screening lagi, di radiologi lagi, kemudian di periksa dan expert atau sputum BTA. Kalau memang itu dia ada gejala lagi dan memungkinkan untuk diobati, ya kita obati gitu. Gitu aja. Oh, nah, ya. Terus obatnya itu sebenarnya kalau dia masih sensitif dengan kategori yang pertama yang diulang lagi dok. Diulang lagi dari awal gitu. Oh, dari awal tetap diulang dok ya. Oh, tapi gitu. Kan alhamdulillah di sini tuh ada gen expert ya. Gen expert itu pemeriksaan ada 2 hal yang kita ketahui di situ itu gen expert untuk mengetahui diagnosis ya, diagnosis TB. Apakah dia memang positif atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah obat yang dikonsumsi kemarin itu masih sensitif atau tidak? Artinya masih bisa digunakan untuk pengobatan ulang atau tidak? Itu untungnya ada pemeriksaan gen expert di Rumah Sakit Umum Brebes. Itu mungkin. Seperti itu ya dok ya. Iya dok, ini juga saya kira sudah mulai ada terang jelas gitu ya. Ini juga ada pertanyaan lagi dok. Ini masalah saya pernah baca nih. Jadi tantangan dalam pengobatan TB diantaranya adalah masih ada nih pasien yang belum memulai pengobatan TB. Alasannya karena banyak pasien yang seharusnya berobat tetapi belum berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat begitu, sehingga tidak terlaporkan begitu loh dok. Akhirnya kan pasien-pasiennya sudah berobat tapi belum ada laporan dari mungkin dari puskesmas atau mungkin dari fasilitas pertama misalkan seperti itu, karena mungkin pasiennya sendiri juga mungkin kesadaran untuk ingin berobatnya kadang rendah seperti itu. Ini menanggapi seperti ini gimana dok untuk anunya dok? Ya, jadi gini. Kalau di puskesmas di Indonesia ya sebenarnya itu sudah tercatat atau dia sudah terrepot ya. Itu dengan namanya sistem SITB. Jadi semua pasien yang pengobatan TB sudah dilaporkan dari puskesmas masing-masing. Yang belum jalan itu adalah di praktek swasta, dokter swasta ya. Di situ sebenarnya kita bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Ya, dinas kesehatan setempat itu yang namanya program WVTB. Jadi kalau kita kerjasama dengan dinas kesehatan, itu obat-obat FDC itu di dropping dari mereka, dan dari dokter praktek itu bisa melaporkan lewat WVTB itu. Tapi untuk saat ini program ini belum berjalan. Seandainya program ini bisa berjalan, insya Allah semua pasien yang pengobatan akan terrepot dan tercatat semua di SITB. Gitu. Mas. Ya. Oh begitu ya dok. Jadi tahu nih saya. Nah jadi untuk sahabat Brebes semuanya, jika membutuhkan pemeriksaan Dokter Umar bisa datang saja ke RSUD Brebes. Dokter Umar ini bisa ditemui di RSUD Brebes setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam 9 pagi sampai dengan selesai. Gitu ya dok ya. Betul. Ya. Silakan Mas Pin, barangkali ada yang mau ditanyain lagi. Oh iya, ini dok. Berarti kalau yang misalnya kalau kita kan rujukan berjenjang nih ya. Berarti misalnya kalau misalnya dari puskesmas misalnya langsung ke kita kan otomatis kalau seandainya nih ada situasi yang darurat tuh bisa langsung masuk ke RSUD Brebes, tiba-tiba ada batuk darah tapi tetangga kita rumah sakit nih seperti ini. Nah, tiba-tiba batuk darah. Terus batuk lama tiba-tiba langsung berobat ke sini nih gimana dok? Bisa langsung ya. Termasuk hemoptisis ya, batuk darah itu termasuk emergensi ya. Emergensi itu bisa masuk kemana saja saat biar ditangani secara langsung, secara segera mungkin gitu ya. Di rumah sakit swasta atau di rumah sakit RSUD. Kalau dia itu hemoptu, kita langsung segera dibawa ke RSUD. Gitu. Kita nanti screeningnya di situ. Rawat inap dulu karena hemoptisis, batuk darah, kita tangani batuk darahnya, kemudian kita lakukan ronsen dan lain sebagainya, dan yang terakhir kita lakukan adalah pemeriksaan gen expert atau sputum ya. Kalau memang itu hasilnya memang positif dari batuk darah itu, ya kita obati di sini. Oh gitu ya dok. Kemudian nanti setelah pulang kita suruh kontrol ke sini. Nah pada saat pulang ini pasien yang
umumnya dia itu jauh dari rumah sakit, kita biasanya rujuk ke puskesmas yang terdekat. Biar dia terfollow up gitu. Biar dia tidak putus obat. Jadi kalau situasi darurat bisa langsung ke bisa ke UGD, otomatis dari UGD juga dikonsulkan ke dokter paru, begitu dok ya? Ya, tapi kalau memang kondisinya masalah belum gawat darurat, bisa tetap pasien itu bisa langsung ke vaskes pertama, bisa ke puskesmas, bisa ke vaskes pelayanan pertama, mungkin dokter praktek umum yang di rumah seperti itu ya dok ya? Iya. Ya, Mbak Marda, ini? Mas Ben. Katanya nih RSUD Brebes kan punya jingle nih. Wah, gimana Kak? Keren dong berarti ya. Nyanyinya gimana? Mas Ben tahu nggak? Waduh. Coba nyanyiin biar Pak Dokternya juga tahu nih. Biar sahabat Brebes di rumah juga tahu yang nonton live. Oh gitu ya. Kayaknya kalau cewek dulu dong. Kalau cewek dulu. Aduh kayaknya Mas Ben malu-malu dong. Bareng-bareng aja kalau saya duet bisa. Ya coba. Boleh bareng ya. Tes 1, 2, 3. Oke. Ayo. Coba. RSUD Brebes memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Nah, gitu. Coba Mas Ben sekali lagi ya dok ya, biar semangat. Biar semangat. Gimana Mas Ben? RSUD Brebes memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Coba sekali lagi, bareng-bareng ya sama Pak Dokter juga. Ya. 1, 2, 3. RSUD Brebes memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Iya. Nah, Mas Ben ingetin lagi dong sama sahabat Brebes yang di rumah. Kalau nonton live ini bisa komennya di mana aja. Oh iya, jangan lupa ya sobat Brebes ya, ajak lalen, subscribe. Tapi anak baiklah jalannya bisa neng. Ya Facebook @RSUD Brebes New ya. Bisa di Instagram RSUD Brebes_Brebes ya. Terus satunya lagi di mana? Mbak Sarah, satunya lagi di Instagram dong tentunya. Iya, Instagram, Facebook, iya. Berarti ada 3 ya? Iya, nah Instagram, hadiahnya apa Facebook, aja sih Mas Ben? Oh, hadiahnya mantap ini. Apa masker tuh? Yang standar ini ya, masker coba, standar ini. Maskernya mana? Coba, ini contohnya nih. Ini 3 komen yang terbaik akan mendapatkan masker ya. Ya, masker ini masker standar yang 3 lapis. Satu orang dapat 1 box itu ya. 1 box. Wah, lumayan banget tuh. Istilah 3 komen yang terbaik. Iya, nanti bisa dapat itu. Ya. Nah, kayaknya udah ada yang masuk nggak sih pertanyaan dari Instagram barangkali ada yang masuk. Facebook? Oh iya, ini ada nih barusan masuk. Oke, ini Dok. Ada pertanyaan nih dari Instagram dari Diudia. Dia ya namanya nih. Selamat siang, izin bertanya nih. Di saat pandemi seperti ini dibutuhkan asupan vitamin agar terhindar dari COVID-19. Yang saya tanyakan, vitamin apa saja yang aman untuk penderita TB agar terhindar dari virus COVID? Ini gimana Dok ini? Ya. Monggo ini silakan biar dijawab langsung oleh ahlinya. Guys, dulur KB dijawab langsung ahlinya. Monggo, Dokter. Pada pasien TB ini itu saya anjurkan untuk minum vitamin ya. Ya kalau yang dianjurkan sebenarnya vitamin C gitu. Terus jangan lupa bahagia. Oh iya, jangan stres ya Dok. Iya, nggak boleh stres di pandemi ini. Bahagia, senang, imun kita akan naik. Iya, bagus. Iya Dok. Sudah, ada lagi nggak Mas Ben? Ya, ini ada pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua ini ada lagi nih dari Dwi Wilan. Iya nih. Salam sehat, bismillah. Wah, bismillah kurang komplit nih. Bagaimana cara membedakan sesak karena TB dengan sesak karena COVID-19? Terima kasih ya Dok. Nah, ini ahlinya lagi. Kebetulan ini Pak Dokter spesialis paru ini memang membawai pasien COVID dan membawai pasien TB. Jadi ini silakan sama ahlinya. Monggo silakan Dok. Gimana Dokter?
COVID sama TB itu sama-sama sesak nih ngomongnya ya. Iya, tapi tidak selalu pasien TB itu sesak gitu ya. Oh gitu. Yang jelas sesak itu adalah pasien COVID gitu. Tapi kalau memang itu kedua-duanya pas saat itu ada semua ya. Jadi untuk membedakan sesaknya COVID dengan TB, sesaknya COVID itu kalau dia itu tarik napas ya, itu biasanya disertai sebelum napas itu full, begini. Oh iya, ambil sebelum napas. dia tarik napas pas, itu biasanya batuk dia, terbatuk-batuk. Oh, tapi iya. kalau sesaknya dari TB itu biasanya tidak masalah, tarik napasnya full gitu, full biasa. napas itu. Tapi kalau COVID itu khas banget itu, sesak napas, tarik napas, Pak coba tarik napas. Kalau saya visit itu di pasien tarik napas, Pak coba. Sebelum selesai itu sudah batuk-batuk. Oh iya. Itu khas sekali untuk penderita COVID-19 ya. Jadi bedanya pada waktu menarik napas, inspirasi istilahnya ya dok. Begitu ada inspirasi, itu kelihatan ada sesek dan sekali pun batuk. Ya itu ada batuknya kalau COVID nih. Tapi kalau TB biasa saja, cuma sesek-sesek, tapi bisa narik napas, tidak ada batuk seperti itu. Itu begitu ya, Mbak Triwulan. Ya. Ada lagi nih pertanyaan yang ketiga nih. Dari siapa? Dari Ike Widya. Iya, Ike Widya nih. Salam sehat semua. Mau tanya nih dok, apakah yang punya riwayat TB mudah terpapar COVID-19? Soalnya gejalanya hampir sama nih. Terus gimana sih cara pengobatan TB yang benar biar sembuh total? Terima kasih. Monggo dok. Untuk penderita TB yang bekas-bekas pengobatan itu kan paru-parunya itu ada yang sembuh total nih, ada yang dia itu sembuhnya dengan sequel, dia itu mesti ada kerusakan paru di beberapa tempat gitu ya. Jadi kuman dari COVID itu mudah masuk dan biasanya bersarang di situ gitu ya. Jadi ya untuk apa tadi pertanyaannya Mas? Oh iya pertanyaannya. Terus gimana sih cara pengobatan TB yang benar biar sembuh total begitu? Cara pengobatan TB yang benar ya kita harus minum obat secara rutin ya sampai jangka waktu tertentu, yaitu minimal 6 bulan. Gitu. 6 bulan diobati, 2 bulan pertama itu setiap hari, kemudian 4 bulan terakhir adalah seminggu 3 kali. Insya Allah dengan teraturnya minum obat ini, insya Allah akan sembuh pasien ini. Dan jangan sampai putus obat ya dok. Jangan sampai dan lakukan sesuai dengan anjuran dokter. Kalau memang sebelum 6 bulan ya terus sampai 6 bulan. Nanti kan bisa dievaluasi lagi ya dok. Misalnya sudah 6 bulan nih, pasien sudah diobati nih sudah 6 bulan. Kan nanti dicek lagi kan, ini sudah negatif, apa sudah fit, apa secara fisik, secara bagaimana, nanti kan klinisnya yang tahu dokter, sedulur kabeh. Jadi ajak lalen sedulur, anggar misalnya wis diobati, jangkanya misalnya 6 bulan ya, wis sampean aja tenang-tenang, tapi tetap kontrol, ngertinya wis mari, padahal durung, padahal itu 6 bulan loh, 6 bulan itu harus diobati full. Nanti kalau sudah 6 bulan diobati, sedulur ngobat sehat kabeh, bisa cek ulang, nanti dicek di sama dokter spesialis sama ahlinya. Nanti yang menentukan ini sudah ada tingkat kesembuhan atau belum, ini yang menentukan ya dokter ahli seperti itu ya. Ya jadi jangan bilang saya sudah sembuh bagaimana, yang harus menentukan sembuh dan tidaknya kan kondisi yang menentukan dokter spesialis, begitu dok ya. Begitu ya Mbak Mas. Iya. Berarti harus 6 bulan ya Mas Ben. Iya, yang minimal dok. Kadang ada yang diperpanjang nggak? Ada yang diperpanjang sampai 9 bulan. Ada diperpanjang. Jadi misalnya gimana? 6 bulan biasanya kami mengirim itu sudah terdiagnosis positif ya. Puskesmas atau PPK 1. Kemudian setelah 6 bulan di situ saya tulis NB. Setelah 6 bulan mohon dikirim kembali ke rumah sakit untuk dilakukan evaluasi biasanya. Oh, gitu ya, Dok. Nah, jadi di ronsen lagi. Biasanya kita bandingkan di ronsen pertama dan kedua. Oh, ternyata ini sudah bersih, sudah sembuh ya sudah. Oh, pada sudah dinyatakan selesai gitu ya, Dok. Tapi kalau seandainya setelah di ronsen ulang dia masih ada infiltrat, ya kita lakukan penambahan pengobatan sampai 9 gitu ya. bulan gitu biasanya. Terus ini dok, kalau seandainya nih misalnya sudah sembuh, apakah bisa kemungkinan bisa kambuh kembali? Kadang-kadang ada dok pasiennya mengeluh misalnya ke puskesmas atau mungkin ke poliklinik, kok saya mas punya riwayat TB nih, kadang-kadang di screening, kebetulan saya kan di screening depan ya dok. Ini saya sudah pengobatan TB selesai nih, tapi kok saya sering ada batuk, ada itu sebenarnya gejala terulang lagi atau memang penyakit lain ya dok ya, seperti itu. Jadi gini ya, tadi saya bilang kalau kita melihat dari evaluasi pengobatan itu kan ada yang sembuh sempurna nih, paru-parunya sehat bagus setelah diobati. Ada yang namanya sequel yang tadi saya bilang, ternyata paru-paru yang rusak ini tidak bisa kembali normal. Begitu ya dok ya. Jadi ada yang kalau orang bilang kita itu
sequel itu belang ya. Belang itu berarti kayak di tangan itu juga bisa kayak cacat lah itu ya, kayak cecatrik ya, kayak gitu ya. Itu biasanya bisa menyebabkan kadang-kadang kita itu bisa sesak, kemudian batuk-batuk juga bisa jadi gitu. Gitu ya. Jadi tidak sembuh sempurna, artinya tidak normal lagi gitu. Karena apa? Yaitu tadi ada sequel atau sisa belang dari pengobatan yang kemarin gitu. Oh iya, gitu ya dok. Ya. Berarti memang ini Mbak Waras ya, memang ada pertanyaan kemarin itu ceritanya ada pasien mengatakan waktu ada PKRS tuh di rumah sakit tuh. Sebenarnya penyebab TB itu sendiri apa sih? Apa memang perokok berat atau memang murni kuman yang masuk dok? Itu ada pertanyaan apa seperti itu dok? Dok? Gimana itu? Ya kita bisa patofisiologi ya. Oh gitu ya. Gimana dia itu kuman ini bisa masuk ke tubuh kita ya. Jadi pertama-tama kuman ini masuk lewat saluran napas ya. Kemudian dia masuk ke alveoli paru-paru. Oh gitu. Nah, di alveoli paru-paru kalau tubuh kita sehat itu kuman itu akan difagositosis oleh makrofag, sel makrofag dan akan dibunuh dan tereliminasi gitu. Pada saat tubuh kita itu tidak fit, imunnya kurang kuat lah katakanlah ya dok ya. Kurang kuat. Daya tahan tubuhnya lah kurang fit misalnya. Nggak mampu. Ya dia cuman hanya memfagositosis tapi tidak bisa membunuh. Oh gitu. Dorman dia. Pada saat imunitas turun lagi, ya kan? Nah baru dia yang tadinya itu dorman tidak menimbulkan gejala, baru dia akan menyerang kita. Gitu ya. Gitu ya dok ya. Baru terjadi kita batuk-batuk, sesak napas gitu. Ditambah lagi dengan kondisi misalnya orangnya perokok apalagi tambah berat aja itu ya dok ya. Makanya sedulur-sedulur kabeh wis mulai saiki apa maning kang rokok ya, misalnya perek wong rokok biasanya ora oleh. Enggak boleh ya. Ada orang rokok di sampingnya sama, malah kata ini ada yang mengatakan penghisap perokok tidak aktif, perokok pasif katanya lebih berbahaya dari perokok aktif. Katanya begitu. Bener nggak sih dok? Kalau itu bahaya dok, kalau kita duduk di samping orang yang merokok. Ya mendingan sekalian merokok sekalian daripada kita merokok ya. Sama-sama menghisap ya dok ya. Iya. Tapi intinya sebenarnya yang lebih baik ya tidak merokok lah. Ya, seperti itu biar sehat. Merokok malah tambah parah Mbak Waras nantinya seperti itu. Oke, gimana Mbak Waras selanjutnya? Masih ada pertanyaan nggak? Kayaknya sudah nih. Sudah tidak ada pertanyaan. Oh di Facebook ini ada satu nih tambahan. Apakah TB keturunan atau tidak dok? Ini ada pertanyaan nih. Ya dari Mbak Yulianti ya. TB penyakit keturunan atau tidak? Ini TB bisa menular lewat apa saja dok? Nah ini biar jelas. Panjenengan kabeh sedulur ngobat eben krungu langsung ke sing ahline. Dari dokter spesialis paru RSUD Brebes ya. Bukan kaleng-kaleng ini, langsung disiarkan oleh ahlinya. Monggo dok. Oke. TB itu bukan sakit keturunan, ini yang salah. Nah, itu ada orang masyarakat seperti itu, dok. Ngertinya keturunan. Orang ibunya itu TBC, anaknya mesti TBC. Tidak, gitu. Jadi kan sebenarnya keturunan itu bukan keturunan. Jadi ibu nih satu rumah. Dia itu kena TBC, ya. Itu tidak diturunkan, tapi biasanya tertular. Oh, gitu ya, dok ya. Apalagi rumah-rumah dulu ya rumah-rumah dulu dengan lantai tanah. Itu kuman di situ. Kalau penderita TBC kemudian batuk, kemudian meludah di tanah itu, dengan tidak terkena sinar matahari, dia selamanya akan hidup di situ. Dan pada saat dia itu akan terbawa oleh udara, terus terhidup ke masuk ke tubuh kita. Nah itulah saat dia itu akan menyerang kita gitu. Tapi kalau kita menggunakan masker itu juga insya Allah tidak ya. Jadi sebenarnya bukan sakit turunan tapi ditularkan gitu. Biasanya orang-orang bilang itu, dok saya itu sakit turunan apa? TBC itu bukan turunan gitu ya. Terus tadi pertanyaan lagi yang selanjutnya intinya menular lewat apa saja dok? Gini lewat apa saja? Droplet bisa secara langsung ya. Karena satu rumah ya dok, otomatis kan ketemuan ya. Tiap hari ketemu ya. Bukan menurun tapi karena tertularnya karena satu ruang lingkup mungkin yang jelas mungkin ventilasinya kurang beres rumahnya ya dok. Makanya ventilasinya harus yang sehat sedulur KB di rumah, jendela kalau pagi dibuka ya. Terus kalau ludah jangan sembarangan ini dok ya, penting ini.
kalau ya, orang ada kan satu orang yang kena TB kemudian meludahnya sembarangan, itu nanti bisa juga efek dari ketularan itu, Dok ya. Betul. Ya, apalagi yang katakanlah maaf ini para obat sing umahe burung di keramik, misalnya sing nganggo lemah ya, misalnya idu nungkono coh di situ, otomatis kan kalau masih seger bisa nular gitu ya, Dok ya. Makanya kalau keramik kan mungkin bisa disiram wipol apa-apa, disiram apa dipel seperti itu. Kalau tanah kan sulit ya, Dok. Nah, itu makanya itulah, dan kita harus kalau mau meludah ya harus pada tempatnya, mungkin di kamar mandi disiram gitu ya, Dok ya. Jadi jangan langsung sembarangan. Kayak kue kabeh sedulur nggih, timut-timut. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ini apakah perbedaan TBC dengan batuk kerjan ya? Ini kata ada pertanyaan tuh. Batuk 40 hari ini gimana, Dok? Ya. Jadi kalau kita membicarakan batuk kerjan dengan TBC, memang kalau kita ngomongnya itu batuk, memang tidak bisa ya. Itu tuh membedakan. Yang jelas kita bisa membedakan dengan hasil screening ya dari radiologi atau jenis tadi. Gitu. Pasti, oh ternyata setelah radiologi tidak ada masalah, tidak ada infiltrasi TBC. Gitu. Oh ternyata setelah dilakukan jenis hasil yang TBC memang positif, kalau yang batuk kerjan tidak ada. Itu saja sih. Oh betul, berarti dilihatnya dari pemeriksaan, Dok. Penunjang lah. Kalau klinisnya mungkin bisa dilihat, tapi begitu melihat lebih memantapkan lagi, otomatis harus ada pemeriksaan penunjang ya. Mungkin rongsen perbandingan nih antara batuk kerjan seperti ini, TBC seperti ini. Jadi harus ada unsur pembanding di penunjangnya. Jadi tidak segampang kalau klinisnya mungkin bisa dilihat. Tapi kan untuk meyakinkan kan berarti harus ada diagnosa penunjang itu tadi itu. Ya, seperti itu. Saya mau tanya nih, Pak Dokter. Dari tadi kita kan sudah banyak ngobrol seputar pengobatan TB ya, Dok ya. Nah, yang tak kalah penting juga nih pemirsa, sahabat Brebes sekalian, adalah langkah preventif apa sih atau cara pencegahannya tuh gimana sih, Pak Dokter, biar sahabat Brebes semuanya tahu cara pencegahannya gimana. Ya, cara pencegahan untuk tertular TBC gitu ya. Karena kita TBC itu tertular lewat saluran napas, jadi kita salah satunya harus menggunakan masker. Oh, gitu ya. Nah, berarti ini bermanfaat sekali ya hadiahnya bermanfaat ya, sekali, Mas jelas. Sangat bermanfaat. Gitu. Apalagi di masa pandemi ya, ya. Pakai masker, kemudian selain itu kita dengan PHBS yang baik gitu loh. Apa tuh nama PHBS ingat apa, Mas? Mas Ben tahu nggak? Tahu nggak? Hidup bersih. Hidup sehat, tapi aduh lupa saya. Lupa nih saya. Yang penting kita PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat ya, Dok. Iya, perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, perilaku hidup bersih dan sehat ya, itu harus semua tuh, semua orang harus itu ya. Harus mengetahui itu. Imun itu dengan itu PHBS, makanan bergizi bagus, itu jadi kita meningkat. Ada kuman TBC yang masuk bisa diproduksi dan bisa mati dan tidak tertular gitu. Di samping itu bersih, tapi juga gizinya harus bagus ya, Dok ya. Gizi tidak harus mahal, tapi yang penting 4 sehat 5 sempurnanya itu sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Tapi intinya itu harus ada gizi yang masuk gitu. Jadi aja mutis dulur. Anggar muti lemes, semerimbang aja ora limangan sembelian, ora limangan ayam, ora limangan. Berarti nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan ya. Intinya itu makanan itu terutama itu protein ya. Protein kan ada di ayam, ikan, telur gitu ya, Dok ya. Kalau tidak ada itu otomatis fisik akan berkurang secara untuk daya tahan tubuhnya seperti itu ya, Dok. Kalau saya edukasi ke pasien itu biasanya itu, Dok, ada pantangan makan nggak? Nggak ada pantangan makan kecuali daging babi, daging anjing. Yang haram-haram aja, betul. Seperti lagunya Merama ya, betul. Haram-haram aja. Oke. Nah, Pak Dokter, gimana sih cara pakai masker yang benar? Biar sahabat Brebes semuanya tahu gimana cara pakai yang benar itu gimana? Cara pakai masker dengan baik dan benar tuh seperti apa? Ya, oke. Jadi masker itu yang baik dan benar itu menutupi dari pangkal hidung sampai di bawah ini ya, teman-teman. Kemudian setelah menutupi ini ditekan ya, biar agak rapat sedikit sesuai dengan bentuk hidung masing-masing. Ya mancung bisa. Mancung, kalau saya yang pesek ya terpasakan. Yang penting ininya tertutup ya, Dok. Iya. Aja melongo dulur kene aja melongo, tapi rapet disesuaikan karo
irungnya masing-masing. Iya. Jangan lupa yang warna itu di luar ya. Di luar ya, jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Biasanya kan ada tuh dok yang kebalik gitu ya dok ya. Iya. Mungkin lupa kali orangnya. Dan tidak tahu biasanya. Iya. Nah, lupa karena nggak tahu, mungkin ya kelalen lah kayaknya. Seperti itu. Oh ya, gimana Mbak Waras? Ada lagi pertanyaan? Ya, pertanyaannya cukup ya dari followers media sosial RSUD Brebes. Mas Ben, jelasin lagi dong tadi yang jingle itu gimana biar lebih semangat lagi kan ya Pak Dokter ya. Kalau lagu-lagu aslinya saya biasanya nyanyinya dangdut sih ya. Tapi ya di pop dipaksakan ya. Gimana tuh jinglenya? RSUD Brebes memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Sekali lagi dong, apa dokternya biar apa? Kan biar apa? 1, 2, 3. RSUD Brebes memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Gitu. Ya, gimana? Ya, bagi sahabat gimana? Semuanya kalau membutuhkan pemeriksaan Dokter Umarin bisa ditemui di RSUD Brebes setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Dan jangan pernah takut untuk datang ke RSUD Brebes ya Mas Firya. Karena RSUD Brebes itu ya memang rumah sakit Brebes ini sebagai rujukan COVID, tapi rujukan lini 2 ya. Kalau yang ada lini 1, lini 2. Tapi yang namanya pasien-pasien COVID-19 itu sudah ada tempatnya tersendiri ya. Nanti ruangan paru juga ada tersendiri ya dok ya. Jadi jangan khawatir, dulur-dulur kabeh. Jadi rumah sakit Brebes saya wis di kotak-kotak. Jadi ada yang khusus untuk isolasi sendiri, ruang paru-paru sendiri, ruang umum sendiri, bedah sendiri gitu. Nanti ada rumah masing-masing. Jadi jangan khawatir ya. Jadi ada yang mengatakan Brebes rumah sakit COVID. Ya memang rujukan COVID. Kalau yang nggak mau ngurusin rujukan COVID, sih ngurusi siapa? Oh, rumah sakit Brebes rujukan COVID ya. Dan COVID jangan lupa seluruh COVID ini masih banyak di rumah sakit kita itu pasiennya. Dan pasiennya juga masih ada. Jadi tetap kita harus waspada. 3M tetap pakai masker ya, jaga jarak, mencuci tangan, jangan dilarang berkerumun, gitu ya dok ya. Ya, seperti itu. Jadi kita jangan khawatir lah berobat di rumah sakit Brebes karena sudah aman ya. SKO-nya sudah ada, standar pelayanan operasional sudah ada, seperti itu ya dok ya. Nah, gimana Mbak Bara? Sini masih ada lagi atau gimana ini? Masih ada pertanyaan lagi? Masih pertanyaan lagi enggak? Habis atau gimana? Sudah ya, sudah tidak ada cukup lagi Pak Dokter. Oke, cukup ya Mbak Mal. Silakan Mbak Waras. Nggak terasa ya dok ya, sudah 1 jam berlalu ya. Ngobrol-ngobrol. Oh iya. Oh iya. Oh iya nih. Mas Ben mau tanya lagi tuh kayaknya. Mana itu? Apa yang mau ditanyain Mas Ben? Silakan. Oh iya. Oh iya dok, ini lupa nih pastikan. Lupa nih. Kan nyanyi jingle kan. Pastikan nyanyi jingle ya lupa. Di RSUD Brebes itu kan ada yang namanya poli MDR nanti ya. Insya Allah nanti karena situasi pandemi ini awalnya memang kita fokus ke COVID ya dok. Karena kami di tim rumah sakit pencegahan COVID juga sudah mulai memikirkan itu, tapi sekarang karena tren di RSUD Brebes sudah mulai menurun untuk pasiennya, walaupun secara nasional masih tetap berjalan naik angkanya itu, tapi insya Allah nanti dalam bulan April mungkin akan kita kembali buka poli MDR, dan nanti poli MDR itu nanti kita buka lagi, dan karena yang ruang yang dulunya itu khusus untuk COVID, dulu nanti akan disteril semua, nanti steril insya Allah dengan standar yang khusus standar lah, pokoknya standar nanti di steril semua. Nanti akan ada bangsal khusus paru tersendiri ya. Di situ ada poli MDR-nya yang mana adalah MDR itu kan adalah penyakit paru-paru nanti yang sulit disembuhkan. Nah, ini nanti biar nanti akan dijelaskan oleh ahlinya. Biar
Pak Dokter Umar menyampaikan langsung nih, ini ada kelupaan nih Mbak Waras nih pertanyaan ini nanti kita kasihkan nyanyi ya. Jadi ini biar menjelaskan antara TB MDR dan TB biasa. Silakan Dok. Silakan Pak Dokter. Waktunya. Sahabat semua, kita nanti di Rumah Sakit Umum Brebes itu akan buka poliklinik MDR, rawat inap MDR. Ya. Jadi ruangan ini nanti khusus untuk TB, itu sama-sama TBC. Jadi ada TBC paru, itu ada TB biasa dan TB MDR. Apa sih bedanya gitu? Ya itu Dok. Ya, bedanya apa itu? Di sini di RSUD Brebes itu memang sudah bilang screening TB itu dengan Gen Expert ya, saudara. Alatnya canggih ya Dok ya? Alatnya canggih. Gen Expert itu selain sebagai diagnostik, itu nanti akan mengatakan atau mendiagnosis apakah itu TB MDR atau TB resisten TB sensitif obat itu. Gitu. Kalau dia itu nanti masih sensitif, berarti kita pengobatan TB biasa, itu lini pertama yang masih masih mempan dengan obat yang FDC itu tadi. Tapi kalau sudah ada resistensi, artinya tidak mempan dengan salah satu obat itu yang dinamakan TB MDR. Nah, kalau pengobatan TB MDR ini berbeda dengan TB yang sudah kemarin yang pakai FDC. Itu biasanya pengobatannya itu lebih lama dan obatnya yang khusus Dok ya? Obatnya khusus yang ada MDR. Lebih itu namanya MDR. Nanti ada lagi kalau seandainya memang obat itu sudah nggak mempan lagi, ya kita namanya XDR. Jadi sudah banyak obat yang sudah tidak mempan. Itu gitu ya Dok ya. Lagi gitu. Berarti berjenjang juga ya. TBC biasa, TBC yang resisten diobati biasa harus obat khusus. Ada lagi kakaknya lagi. XDR itu namanya tidak mempan dengan obat MDR, diobati lagi. Makanya ini sebenarnya kan kuncinya jangan saya putus obat Dok ya. Makanya sedulur-dulur kabeh kalau memang bapak ibu sederek sedulur sedoyo umpamane ana sing duwe penyakit TB, kuwi berobatnya kudu teratur sesuai dengan anjuran dokter, anjuran dari puskesmas, anjuran dari dokter paru yang sudah disampaikan, aja sampai putus. Mbak Waras, jadi jangan putus ini obatnya. Kalau putus bisa menyebabkan itu tadi karena nggak mempan lama-lama obatnya Dok ya. Percuma ya Dok ya. Gitu. Saya tuh ada slogan sebenarnya. Apa tuh Dok? Obat anti tuberkulosis itu disingkat adalah OAT. OAT, tapi kalau obat saya anti sebut, tuberkulosis. kalau saya menyebut itu OAT, obat anti tuying. Tahu tuying Mas? Tuying kering. Aduh, saya merasa tersindir nih. Pasien yang tuyingan itu. OAT, obat. Tuying bungkuk pisan kayak aduh, tapi kata ketarak ya. Tanda-tanda TB itu salah satunya mungkin itu fisik secara fisiknya dari OAT obat anti tuberkulosis atau obat anti tuying kamu seluruh pengaruh kering bungkuk watuk 2 minggu 3 minggu orang mari-mari cepat berobat ke asing terdekat bisa ke puskesmas bisa kalau memang tetangga rumah sakit kan bisa ke sini ya Dok ya kami siap melayani seperti itu. Kalau Dokter Umarudin bisa ditemui di RSUD Brebes setiap hari apa? Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Jam 4 hari berturut-turut ya. Jamnya 9 ya Mbak Waras ya? Jam 9 sampai selesai. Sampai dengan selesai. Nah, bisa pakai umum, bisa pakai BPJS, bisa rujukan berjenjang, itu otomatis bisa. Dan jangan lupa kalau misalnya nih sedulur-sedulur kabeh misalnya sudah obati wis mari, jare dek muni wis mari, tapi memang harusnya 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan itu meyakinkan lagi nanti sampaikan ke dokter vaskes yang pertama. Misalnya sudah 6 bulan Dok, ini gimana untuk menentukan sudah sembuh belum? Biasanya kalau yang dari puskesmas otomatis dirujuk ke sini Dok ya, untuk menentukan setelah 6 bulan kan. Lah setelah 6 bulan dicek lagi di rumah sakit Brebes, dinyatakan sembuh. Kalau misalnya belum diulang bisa sampai 3 bulan ya Dok? Ditambah 3 bulan. 2 apa 3 bulan. Oh 3 berarti 9 bulan dong. Berarti sampai 9 bulan bisa terjadi. Lihat situasi pemeriksaan sesuai yang dari ahlinya begitu. Jadi jangan mengatakan aku wis mari Kak, wis mari harus ada buktinya. Udah nggak batuk-batuk nih udah sehat kayak gitu kan padahal belum tentu kan harus ada pemeriksaan penunjang ya Dok ya. Itu salah satu penyebab MDR gitu lah. Jadi pasien merasa sembuh kayak gitu. Berarti sebulan dia merasa badannya enak gitu kan. Putus gitu kan. Pindah lagi ke dokter lain. Ternyata seperti itu lagi, diobati lagi sebulan atau 2 bulan. Putus lagi. Ini yang menyebabkan kadang kita MDR itu ya Dok.
Makanya jangan sampai sedulur-sedulur KB aja sampai putus obatnya full ya, memang harus rutin ya. Memang nggak enak ya dok ya, kan minum obat terus memang. Tapi ini jalan satu-satunya untuk bisa memutus dan membunuh kuman TB harus dengan yang teratur itu sampai 6 bulan dok ya. Jangan sampai tidak teratur. Kalau nggak teratur nanti ini MDR sulit loh, nanti kalau sudah ada MDR nanti obatnya harus khusus ya dok ya. Daripada kena MDR lebih baik kita teratur dong. Obatnya teratur 6 bulan berturut-turut seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak Mas Ben? Nanti lupa lagi. Oh ya, kayaknya sudah cukup ya, ini sudah waktu sudah 1 jam. Pak dokter juga mungkin kan mau visit ya dok ya. Banyak PR-nya ini di poliklinik, di ruangan. Ya ini kan masih hari Rabu ya, ada jadwalnya ya dok ya. Masih ada jadwalnya, iya pas sudah mulai. Oke. Jadi sahabat Rubas, saya mau mengingetin lagi, jangan jika membutuhkan pemeriksaan poli paru bisa datang ke RSUD Brebes dan Dr. Umar bisa ditemui setiap hari Senin sampai dengan Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Oke. Nah, gimana tuh Mas Ben? Ya, oke. Ini sebelum acara ditutup ya, ini ada kita tos dulu ya dok. Istilah tos. Ada tosnya ya? Ada tosnya khusus. Saya baru tahu nih Mas Ben. Iya. Tos khusus. Memang ini tos ini lagi digaung-gaungkan oleh tim pelayanan kesehatan terutama di puskesmas, rumah sakit yang khusus untuk ngobatin paru ya dok ya. Ya oke. Tos gimana dok caranya dok? Gimana? Tos gini. Tos gini. Ya gini. Tos temukan TB obati sampai sembuh. Oh iya. Tos TB temukan obat sampai sembuh. Temukan obati sampai sembuh. Iya ya. Temukan. Ya oke, berdiri. Ya. Ya biar ingat nih, biar ingat. Oke. Ayo Tos TB. Tos TB. Temukan obati sampai sembuh. Ya. Nah. Oke. Ya. Pak dokter udah 1 jam berlalu ya. Jadi itulah kesimpulan dari tema kita. Basmi TB di pandemi. Terima kasih ya Pak Dokter atas waktunya. Mbak Wara. Iya. Mas Ben, nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita mungkin akan dengan tema yang berbeda. Ngobrol bareng sehat. Ngobrol kesehatan yang lainnya, Mas Ben. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih berdua, kami Mas Ben dan saya Mbak Waras dan saya Dr. Umar. Spesialis baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang sama. Di episode selanjutnya. Oke. Siapa ini? Wah, itu gini. Mas tengok ya.